Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, semoga Allah selalu memberikan ridha dan maghfirahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pekan ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian duha kita dalam topik As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu upaya meneladani aktivitas keseharian Nabi SAW dari mulai beliau bangun tidur sampai dengan kembali ke tempat tidurnya. Topik ini seperti pernah diuraikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, ditujukan untuk menghasilkan beberapa hal dalam diri kita. Yang pertama, ini yang paling penting, adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya di surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kepada kita umatnya, jika kalian benar mencintai Allah, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar bagaimana dalam ibadah ritualnya, bukan sekedar kita mengikuti bagaimana tata cara sholat beliau, bagaimana tata cara berzakat beliau, bagaimana tata cara bersaum, berumrah, berhaji beliau, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk meniru bagaimana cara bangunnya dari tidur kita. Kita diminta untuk meniru bagaimana cara Rasulullah memasuki kamar mandi untuk berwudu atau untuk kemudian mandi dan sebagainya. Kita diminta untuk bisa meneladani bagaimana cara makan Rasulullah. Kita diminta untuk meneladani bagaimana cara berjalannya Rasulullah, hingga kemudian kembali ke tempat tidur untuk kembali memejamkan matanya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bila dilakukan dengan baik atas dasar ikhlas karena Allah, maka disebut oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an selanjutnya, orang-orang yang, perhatikan betul kalimatnya, orang-orang yang konsisten menunaikan hal-hal ini, maka yuhibbukumullah, Allah akan sampaikan cintanya kepada orang itu. Allah akan cintai dia. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas hariannya, bekerjanya meniru bagaimana Rasulullah menunjukkannya, segala aktivitasnya ditiru seperti Rasulullah mencontohkannya, yuhibbukumullah, turun cinta Allah kepada kita. Tidak cukup sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni, perhatikan kalimatnya, bukan sebagian dosa, bukan satu dosa, bukan dua dosa, tapi seluruh dosa yang pernah dilakukan. Yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kalian. Mungkin ketika kita bertutur tidak sadar lisannya tidak baik, melihat tuntunan Rasulullah bagaimana cara bertuturnya, kita teladani lisan-lisan yang semula tidak baik itu, tutur yang semula tajam itu, tutur yang semula tidak diridhai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulnya, dialihkan kepada hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, turun ampunan Allah pada lisan-lisan yang pernah keliru itu. Langkah kaki yang kadang-kadang melangkah dengan angkuhnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah, berubah meniru bagaimana melangkahnya Rasulullah, berubah bagaimana meniru bergeraknya tangan Rasulullah, berubah bagaimana meniru menghadapnya Rasulullah, turun ampunan Allah kepada kita semua. Yaghfir lakum dzunubakum. Mohon maaf, saya baru pulang dari tanah suci di hadapan makam Rasulullah SAW. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan rumahnya di Ka'bah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun kita semua yang konsisten mengikuti ta'lim ini,
di antara umat Rasulullah yang ingin meniru sekali lagi, meneladani segala sunnahnya. Saya memohon agar seluruh ini dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita yang telah lalu, saya ingin sampaikan, saat ini tiket ke surga itu begitu mahal. Begitu mahal. Saya saksikan di Makkah itu, di Masjidil Haram, orang untuk menunaikan sholat saja, bila terlambat 1 jam saja dari waktunya, saya perhatikan Jumat, bukan sholat Jumat subuh saja, terlambat 1 jam dari masjid, itu sholatnya di mall. Sholatnya di mall, tidak sampai di pelataran masjid. Dan itu bukan hanya orang Arab yang lokal, ada orang-orang dari Cina, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India, dari Eropa juga banyak. Subhanallah, bukan hanya orang tuanya, tapi ada anak-anaknya yang dibawa. Bahkan ada yang bayinya diperkenalkan dengan rumah Allah sejak dini, diperkenalkan dengan kalimat-kalimat tauhid dan lantunan ayat Quran yang langsung dilantunkan di depan rumah Allah saat itu. Saya membandingkan, ya Allah, saya kembali dari situ, kemudian merenungkan, ada satu hal yang mesti kita renungi. Ya Allah, kalau sekiranya mereka sedemikian serius datang ke rumah, kemudian berbondong-bondong, saya ada di mana? Sementara saat berdoa kita menginginkan bertemu dengan Rasulullah, menginginkan berada di surga di puncak yang paling tinggi, amalan kita sudah ada di mana? Sudah ada di mana? Saya ingin tanya, kalau di Masjidil Haram sholatnya itu berapa pahalanya? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Al-Ihsan 1. Oke. Baik ya, sudah agak jauh bedanya ya. Jadi kalau mereka sholat sekali 100.000, kita 1. Untuk dapat 100.000 itu tidak mudah. Berapa tahun, berapa lama waktu yang harus kita keluarkan. Tapi beruntungnya Allah tidak menilai berdasar kuantitas sholatnya, tapi berdasar kualitas sholat yang ditunaikan. Jadi kalau di sana ada peluang 100.000 tidak ikhlas ditunaikan, di sini sekalipun 1 ikhlas ditunaikan, kita bisa lebih baik. Tapi persoalan muncul kalau sama-sama ikhlas. Di sana ikhlas, di sini ikhlas, kita masih kalah jauh. Tapi beruntungnya sekali lagi, ternyata Allah memberikan kebaikan yang luar biasa. Disampaikan oleh Rasulullah SAW apa yang kita lakukan dan belum tentu mereka tunaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, untuk menempuh satu jalan, mempersiapkan diri, yaltamisu fihi ilman, berusaha mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah, sekalipun sedikit saja, sekalipun hanya sedikit saja, perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan, ringankan langkahnya menuju surga. Ada orang salat pahalanya 100.000, kita diberikan peluang oleh Allah, jangan menghitung 100.000, jangan menghitung 1 juta, diringankan langkahnya langsung menuju surga. Kalau sudah dibukakan kesempatan bagi kita, ringan langkah kita menuju surga, peluang terbuka di hadapan kita begitu istimewa, belum tersentuh juga diri kita untuk sekedar mendekat kepada Allah dengan belajar, mengikuti ta'lim, menghadiri majlis ilmu, dengan cara apalagi Allah mesti memaksa kita masuk ke dalam surga. Tapi yang dimaksud hadis ini, ingat, yang dimaksud hadis ini bukan orang yang sering-sering ikut ta'lim tapi tidak memahami kandungan materi ta'lim. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika dia datang, tahu tentang materi-materi agamanya, paham tentang agamanya, dia dengan itu bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang benar, mana yang keliru. Dia mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ketika paham dengan itu, dia perbanyak yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia kerjakan yang sunnah, dia tepikan yang bid'ah.
Ketika yang halal banyak dikerjakan, yang haram ditinggalkan, itulah yang menjadikan langkah kita ringan menuju surga. Jadi tidak ada faedahnya kalau ada di antara kita seringkali ikut majlis ilmu, menghadiri ta'lim, tapi belum bisa bedakan mana yang halal dan haram. Belum bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Belum bisa paham mana yang benar, mana yang keliru. Jadi kalau bapak dititipi harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, tapi belum bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram, menurut Allah itu belum baik. Ya. Karena itu, mari kita persiapkan untuk materi ta'lim hari ini, kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Tidak cukup dengan amin, siapkan dulu itu ya. Akan berangkat. Baik, Bapak Ibu sekalian, persoalan selanjutnya, ini pengantar materi kita. Sekalipun masuk surga, surganya ada di mana? Surga yang mana? Karena ada surga nanti tingkat yang paling tinggi bersama Rasulullah. Ada tingkat yang kedua di taman surga. Ada tingkat yang ketiga seluas langit dan bumi. Ada yang keempat kelas ekonomi yang tidak disebutkan keindahan-keindahannya kecuali ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbi bashar. Kita berharap dengan ta'lim materi di pekan ini ingin menggapai sunnah yang paling tinggi atau surga yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai perbaiki tata cara kehidupan kita mulai saat ini. Dari bangun bagaimana Nabi mengajarkan bangun tidur kita. Dari mulai kita akan membersihkan diri bagaimana Nabi mengajarkan kita. Dari mulai kita akan sholat bagaimana Nabi mengajarkan kita sholat. Mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu telah kita sempurnakan bagian pertama, yaitu bangun dari tidur Rasulullah SAW. Saya persingkat dulu untuk memberikan gambaran. Yang pertama, Rasulullah bangun seperti disampaikan oleh Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Masih ingat dalilnya ya? Di Abu Dawud nomor hadis 1367. Rasulullah ketika bangun tidak langsung berdiri, tidak langsung berdoa, tapi yang pertama duduk dulu. Dibangun dari tidur, beliau duduk dulu. Setelah kemudian duduk, beliau mengusap, menghilangkan bekas-bekas ngantuknya dulu. Di matanya bekas-bekas ngantuk itu dihilangkan dulu. Bagian ketiga setelah itu baru membaca doa yang kita telah hafal bersama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi syur. Saya telah uraikan doa ini dengan panjang lebar, membahas setiap huruf-huruf dan kalimatnya. Bagian yang keempat, kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Insya Allah sudah hafal? Sudah 2 bulan kita ya dari yang lalu. Baik. Sudah 2 bulan, baik ya. Baik. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kalau bangun dari tidur jangan langsung berdiri. Kalau ingin bersama Rasulullah, duduk dulu. Hilangkan sebagian bekas ngantuk, diam sejenak. Baca doa kepada Allah, bersyukur kita dihidupkan lagi. Barangkali ada hal-hal terkait dosa kita yang belum disempurnakan sebelum tidur, selesaikan saat kita bangun. Karena itu kita bersyukur, alhamdulillah diberi kesempatan hidup. Selanjutnya membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Itu faidahnya untuk mengingatkan kita dalam setiap aktivitas selalu ingat dengan Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau sedang berdiri berangkat ke kantor, zikir karena Allah. Di perjalanannya tidak sia-sia. Orang yang tidak pernah ingat dengan Allah itu sia-sia di jalannya. Sudah mulai melihat lubang, yang keluar adalah kata-kata yang sia-sia. Diberikan lampu merah, yang keluar kata-kata dan keluhan. Dibuat macet kata-kata dan keluhan. Tapi orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, berangkatnya zikir karena Allah.
diam di mobilnya zikir karena Allah. Dikasih lampu merah satu, dia nyalakan tips, dia dengarkan tuntunan Al-Quran. Setiap lampu merah dia hafalkan satu ayat. Tidak sulit ya. Subhanallah. Coba praktekkan Pak ya, mulai besok kalau ke kantor Senin itu. Begitu ada lampu merah, bunyikan Quran. Gak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Insya Allah. Kalau kira-kira sehari ada 10 lampu merah, berapa ayat yang dihafalkan? 10 ayat. 10 lampu merah, 10 ayat. Itu belum wajibnya. Gak banyak-banyak kan ya. Begitu lampu merah, alif lam mim, satu ayat. Tambah lagi terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam tidurnya selalu ingat Allah. Itu gambaran dari 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kemudian setelah itu saya teruskan bahasan di pertemuan yang lalu. Kita mencuci kedua tangan dulu. Rasulullah mengajarkan jangan langsung memegang apapun kecuali cuci dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Sekarang bisa menggunakan sabun. Kemudian yang terakhir bahasan yang bulan yang lalu atau bagian yang keenamnya, yang kelima mencuci tangan, dan bagian keenam adalah bersiwak atau membersihkan gigi kita dengan sikat gigi. Disinilah kita berhenti pada pertemuan yang lalu. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, apa sunnahnya setelah kita bersikat gigi? Barangkali di Westafel saat ini kita lakukan. Maka Nabi mengajarkan setelah itu kita masuk ke kamar mandi atau ke tempat tertentu untuk mengambil wudhu. Bagian pertama untuk berwudhu, masuk ke kamar mandi untuk berwudhu, atau bagi yang mohon maaf ya, berhubungan suami istri di malamnya, berhubungan seksual ya, maka masuk ke kamar mandi untuk melakukan mandi janabah. Nah sekarang kita akan bahas sunnahnya, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita cara masuk kamar mandi, apa yang harus dilakukan di kamar mandi, bagaimana cara berwudhunya, jikalau kita telah berhubungan bagaimana cara mandi janabahnya, dari referensi hadis-hadis Rasulullah SAW hingga keluar dari kamar mandi dan bersiap menunaikan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya catat dulu ya hadisnya, atau silahkan bila ingin ditulis. Yang pertama, At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-7. At-Tirmidzi nomor hadis ke-7. Al-Bukhari nomor hadis 142. Al-Bukhari nomor hadis 142. Muslim nomor hadis 375. Riwayat Anas bin Malik. Tambah satu lagi, keluar dari kamar mandi. Satu lagi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Satu saja di At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-7. At-Tirmidzi nomor hadis 7. Sudah? Insyaallah nanti saya berikan resumnya ya, kita bisa tuliskan. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita bersiwak, mencuci tangan kemudian bersiwak, Nabi mencontohkan kita masuk ke kamar mandi, tidak ujuk-ujuk langsung masuk. Ada 2 sunnah saat masuk, 2 sunnah saat keluar. Perhatikan. 2 sunnah saat masuk, 2 sunnah saat keluar. 2 sunnah saat masuk. Sunnah yang pertama adalah melangkah dengan kaki kiri. Hati-hati ya, awas kadang-kadang kita lupa itu. Masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan. Awas jangan keliru. Masjid kaki kanan, kamar mandi kaki kiri. Melangkah dengan kaki kiri, kemudian membaca doa. Itu referensinya telah dituliskan. Al-Bukhari 142, Muslim 375. Kemudian At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-6. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal artinya? Baik, saya tulis dulu ya. Nanti kita bahas per kalimatnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika, saya turunkan ke bawah, minal khubuthi
Perhatikan setiap runtutan kalimatnya. Allahumma, duhai Allah, ini panggilan yang sangat merendah. Panggilan yang sangat merendah. Asal kalimatnya ya Allah. Ya, alhamdulillah. Asal kalimatnya ya Allah. Bila digabungkan dua kalimat ini untuk menunjukkan sifat kerendahan hati, maka diganti kalimatnya dari ya Allah menjadi Allahumma. Oke, jelas sampai sini? Tapi bila kita ingin menekankan permohonan doa yang sangat, biasanya dari Allahumma diganti menjadi Rabbana. Jelas ya? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin berdoa, doanya dengan merendah, baca Allahumma. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat kita mohon ingin dikabulkan dengan segala keagungan Allah, sifat-sifat yang memelihara kita, merawat kita, mengabulkan permohonan kita, maka sebut namanya Rabbana, Rabbana. Karena itu di Quran seringkali diajarkan doa dengan Rabbana. Oke, yang paling hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Jelas sampai sini ya? Maksud saya, dari sini kita sekarang sudah tahu kalau ingin berdoa yang standar, ya Allah. Kalau ingin agak merendah, Allahumma. Kalau sangat serius ingin dikabulkan, Rabbana. Baik, insyaallah ya, bisa dipraktikkan. Yang kedua, ya Allah dengan perasaan yang sangat merendah. Ini bila di dalam Al-Quran atau di hadis ada kalimat inni atau inna. Inni itu asalnya dari kata inna ditambah i. Inna ditambah i. Inna itu dikenal dengan huruf taukid, artinya huruf yang berfungsi menguatkan sesuatu, menunjukkan kekuatan maksud. Jadi kalau di dalam Quran ada ayat yang diawali dengan kata inna, itu artinya kita diminta harus yakin, jangan ragu. Kenapa diawali dengan kata inna? Karena ada sementara orang yang ragu dengan kandungannya, dikuatkan oleh Allah dengan inna ini. Jangan ragu, kamu harus yakin. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh, ya, demi waktu yang selalu kita lalui, manusia berpotensi rugi. Kadang-kadang ada yang ngeyel, ah masa sih, saya biasa aja. Nah, dikuatkan oleh Allah dengan inna. Perhatikan, kalau inna yang diartikan dengan sungguh atau sesungguhnya ditambah dengan i di ujungnya, maka dari inna ini dirubah menjadi i harokat akhirnya. Jadi apa? Inni. Setiap bertemu dengan i seperti ini, huruf ya yang mati, semua kalimat sebelumnya itu umumnya dijadikan i. Jelas ya? Inna itu sungguh, i itu berarti saya. Kata ganti berarti saya. Saya beri contoh misalnya. Rumah bahasa Arabnya apa? Bait. Bait. Saya beri pelajaran sebentar ya. Yang paling gampang begini. An-in-unnya hilangin biar gak pusing. Hilangkan. Yang paling mudah rumusnya itu hidup, ayu, mati, syahdu. Hidup, ayu, mati, baik. Kalau menemukan kalimat Arab apa? Baca awalnya dengan hidup. Pilihannya cuma 3, A, I, atau U. Ya? Hidup, ayu. Hidupkan awalnya dengan dibaca A, I, atau U. Mati, syahdu. Ujungnya tidak usah dihidupkan lagi. Jangan lagi disebutkan an-in-un. Matikan langsung biar tidak bingung. Syahdu itu bahasa Arabnya sukun. Matikan dengan sukun. Contoh, ini ada ba, ya, ta. Ba, ya, ta. Silakan dibaca. Baik, udah pintar ya. Karena udah ditulis tadi. Silakan, mau dibaca bit juga boleh. Orang Arab juga paham. Hanya nanti diluruskan. Mereka paham. Seperti kita mengucapkan sepeda dengan sepeda. Ya. Orang Arab paham, nanti diluruskan. Itu bahasa amiyah namanya, slangnya. Ya. Nah, sudah bisa baca ya? Ini apa? Bait. Silakan mau baca bit juga boleh. Tidak usah baitun, baitin, baitan lagi supaya nggak bingung. Oke. Insya Allah terbaca ya. Contoh terakhir, kedua misalnya, contoh saja. Saya berikan lagi yang lain. Hamzah, A di atasnya, dal dengan i ujungnya. Baca. Ada pintar Adi.
Gampang ya? Bahasa Arab itu gampang. Di Arab itu anak usia segini udah bisa bahasa Arab tuh. Kemarin saya dari sana anak-anak segini udah bisa itu. Malu Pak sama yang kecil-kecil tuh. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan. Bait ini rumah. Kalau kita ingin jadikan ditambah saya, misal ini rumah, ingin jadikan rumah saya, tambah saja ujungnya dengan i. Tadi kalau ujungnya dengan i, harokat sebelumnya jadi apa? Jadi i kasrah. Bait dengan i jadi apa? Bait di rumah saya. Yuk saya tambah, ini gampang sekali. Buku itu kitab, buku saya kami. Ibu itu ibu saya baik. Ayah itu ab, ayah saya. Teras halaman depan saya. Nah itu lain. Itu lainnya. Supaya nggak ngantuk sebentar. Perhatikan. Ya Allah, aku merendah kepadamu. Sungguh aku. A'udzu, aku berlindung. Perhatikan. Aku berlindung bika kepadamu. Ada u'idzu, ada a'udzu. Itu lain. Ada a'udzu, ada u'idzu. Itu lain. Ada a'udzu, ada u'idzu. Ali Imran surat 3 ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysat dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzu. Perhatikan. Kalau a'udzu artinya saya yang berlindung, kita ya. Saya berlindung kepada Allah. Tapi kalau u'idzu memperlindungkan, memohon perlindungan untuk orang lain, bukan untuk kita. Ya. Jadi ada di antara sunnah ketika melahirkan seorang bayi, ya, orang tua berdoa kepada Allah memperlindungkan anaknya supaya dijauhkan dari syaitan. Ya, itu dalilnya di surah Ali Imran ayat ke-36. Orang-orang yang memperlindungkan anaknya semenjak lahir, maka langsung diterima, dijaga oleh Allah. Ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah akan jaga perjalanan hidupnya dalam keadaan yang baik, dijauhkan dari syaitan. Itu baru di awal sunnah. Teruskan dulu. Ini sungguh aku berlindung kepadamu. Minal khubuthi, dari, biasanya diartikan apa khubuth di sini? Syaitan laki-laki. Kayak gimana bentuknya itu? Setan laki-laki. Wal khaba'ith, dan syaitan perempuan. Subhanallah. Susah juga digambarkan ini. Kenapa tidak langsung saja menyebutkan minasyaitonati wasyaiton atau minasyayatin? Ya Allah, dengan merendah aku sangat bermohon kepadamu, aku berlindung padamu dari segala syaitan. Kan bisa. Kalau baca Quran bacaannya apa ta'awudnya? Kenapa masuk kamar mandi bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Atau Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim, tapi kita baca minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang perhatikan betul. Khubuth ini asalnya dari kata al-khubthu, kha ba dengan ta. Ini bentuk jamaknya. Bapak Ibu mesti sabar ya. Saya senang membahas per kalimat, kadang per huruf karena ada maknanya. Kha ba ta, khabutha. Khabutha ini artinya sesuatu yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh. Khabutha, sesuatu yang kotor, jorok. Bila kata ini ingin dibentuk menjadi orangnya, kalau seorang disebut dengan khabith, seorang laki-laki yang jorok, yang kotor, khabith. Kalau perempuan
ditambah ta di ujungnya, ta marbutah, khabithah. Perhatikan. Khabith. Kalau ini akan dijamakkan, perhatikan. Kalau jamaknya melekat kepada sifat, dan nanti setan itu bukan wujud makhluk, setan itu sifat. Setan itu sifat, wujudnya itu bisa lain. Wujudnya bisa iblis yang tak nampak. Karena itu iblis, ketika disebut iblis oleh Quran, itu belum menggoda Adam. Iblis itu disebut iblis, asalnya dia dari jin yang sangat taat kepada Allah, kemudian menyimpang. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kalimat iblis pertama muncul di Al-Baqarah ayat ke-34. Diminta untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tapi belum goda Adam. Jadi iblis itu wujud makhluk yang menyimpang dari taatan kepada Allah. Fasik dia, tapi belum menggoda. Ketika menggoda Adam, dirubah namanya dari iblis menjadi nama lain. Ayat 36-nya, fa'azallahuma syaitanu anha. Jelas ya? Ini untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat yang menggoda kita, memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, maka dia berbentuk sifatnya dengan syaitan. Wujudnya bisa macam-macam. Ada yang tidak tampak berbentuk jin atau yang tampak. Karena itulah ketika membaca surat An-Nas, ujungnya minal jinnati. Jelas sampai sini? Baik. Nah, syaitan itu seringkali senang dengan tempat yang kotor. Ya? Yang sangat kotor itu rumahnya. Digambarkan dalam riwayat kamar mandi itu sebetulnya ya, itu tempat yang paling kotor. Disitulah rumahnya syaitan. Ya. Karena itu jangan lama-lama di kamar mandi. Ada orang yang sampai baca korannya di kamar mandi, ya. Baca majalahnya di kamar mandi. Kadang-kadang dapat ide di kamar mandi itu. Perhatikan, karena tempatnya itu rumahnya, berpotensi berkumpul segala sifat-sifat buruk di situ. Baik yang buruk ini terkait dengan laki-laki atau terkait dengan yang perempuan. Karena sifat-sifat buruk itu mengumpul. Kalau satu tadi disebut apa? Al-Khubth, ya, orangnya khabith. Kalau banyak sifatnya terkait dengan laki-laki, dijamakkan menjadi khubuth. Tas ya? Jadi seorang laki-laki yang masuk ke kamar mandi, masuk ke markasnya setan, ada potensi-potensi yang bisa menggoda dia, memalingkan dari ingat kepada Allah, dimasukkan segala hal yang kotor saat itu, okay? Karena saking banyaknya keadaan-keadaan itu, baik disebutlah dijamakkan sifatnya dengan khubuth. Karena itu hebatnya setan. Saat masuk seolah-olah kita tidak ingat apa-apa, di kamar mandi bisa ingat segala hal. Apakah laki-laki saja? Tidak. Karena itu dijamakkan sifatnya untuk perempuan. Wal khaba'ith. Perhatikan, kalau setan berhasil menggoda yang laki-laki sehingga berpikiran kotor, bertindak kotor, berkata-kata yang kotor, berpikiran yang kotor, maka dirubah pemiliknya dari khubuth ini, dari sifat menjadi khabithun. Al-khabithun. Yang perempuan, bila dia berhasil digoda oleh setan, punya pikiran yang kotor, kata-katanya tidak baik, perilakunya kotor, menyimpang dan sebagainya, kemudian dirubah kalimatnya karena dimiliki sifat ini oleh orangnya menjadi al-khabithat. Laki-laki al-khabithun, perempuan al-khabithat. Ini gampang. Pelajaran kedua di bahasa Arab paling gampang. Kalau satu kalimat ingin dijamakkan, untuk laki-laki tambah saja waw dan nun ujungnya. Waw dan nun jadi un. Ingatnya, kalau ada waw dan nun di ujungnya bacanya un. Untuk perempuan tinggal tambah alif dan ta di ujungnya. Kalau ada alif panjang bacanya a. Contoh, muslim laki-laki. Orang-orang muslim laki-laki muslimun. Perempuan muslimat. Mukmin laki-laki, banyak kan? Mukminun. Perempuan mukminat. Orang-orang yang hadir kalau laki-laki hadirun. Perempuan itu tidak ada. Hadirat tidak ada.
Karena itu disebut dengan jam'u syamil. Kalau sudah hadirun itu mencakup laki-laki dan perempuan. Oh. Hadirin sekalian, itu sudah laki-laki dan perempuan. Sama dengan begini padanan katanya. Kafir, orang-orang kafir? Kafirun, ada kafirat? Tidak ada. Jadi kalau sudah kafirun itu laki-laki dan perempuan, ya, mesti belajar kita. An-Nur surat 24 ayat 26. Wal khabithuna lil khabithat wal khabithatu lil khabithin. Ada di Quran. Laki-laki yang punya pikiran kotor, perilaku yang tidak baik, tuturnya tidak baik, itu tidak cocok disandingkan dengan perempuan yang baik, kecuali yang sepadan kotornya. Jadi kalau bapak ibu punya anak, laki-laki ataupun perempuan, anaknya baik, jangan pasangkan dengan orang yang tidak baik. Kalau sudah tahu ini tidak baik, tuturnya tidak baik, perilakunya tidak baik, jangan dipasangkan, karena ada sifat-sifat setan dihembuskan di situ. Bersihkan dulu, baru dipasangkan. Jelas? Karena orang-orang yang baik, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perhatikan, kalau keliru kita resikonya besar. Mohon maaf, tolong kaji benar surat An-Nur ini, ayat ke-26 ini. Kata Allah, orang-orang yang baik itu cenderung akan ringan digosipkan. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang-orang yang baik kalau dipasangkan itu akan disebutkan yang baik-baik, cenderung tidak digosipkan. Tapi kalau orang baik ketemu orang jelek, gosipnya banyak. Atau orang jelek dengan yang jelek, gibahnya akan banyak. Yang kedua apa? Subhanallah. Walahum maghfiratun wa rizqun karim. Kecenderungan akan selalu baik, bebas dari dosa, dan dibuka rizkinya oleh Allah. Jadi mulai sekarang kalau kita punya anak yang ingin dipasangkan, cari orang-orang yang baik. Terbuka kebaikan, terbuka ampunan, dan rizki mengalir dengan baik. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kembali ke sini. Karena kita akan masuk ke markas setan, langkahkan kaki kiri. Mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari godaan-godaan yang mungkin menimpa aku sebagai laki-laki, wal khaba'ith, atau godaan-godaan yang menimpa aku terkait dengan perempuan. Jelas sampai sini? Baik. Ini bagian pertama, jadi selesai kita doa masuk kamar mandi. Sudah? Mari kita teruskan. Sekarang kita sudah berada di kamar mandi. Kita akan teruskan dengan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mencuci tangan, bersiwak, kemudian masuk kamar mandi. Apa yang dilakukan? Kalau beliau tidak berhubungan dengan istrinya di malam hari, maka beliau langsung berwudu. Langsung berwudu saat itu. Saya telah uraikan tentang sifat wudu ini, ya, dan insya Allah masih ada dokumentasinya dari awal sampai dengan akhir. Karena itu saya mohon berkenan untuk tidak membahas lagi ya untuk saat ini, karena telah dibahas dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk bagian selanjutnya saja. Kalau sekiranya melakukan hubungan antara suami istri setelah tidur itu, kemudian masuk ke kamar mandi, bagaimana cara Rasulullah SAW membersihkannya, dan apakah setelah beliau bersuci itu perlu wudu lagi atau tidak? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu juga memiliki sifat manusiawi, ya, sifat manusiawi, bukan sekedar sifat Rasulnya, tapi juga ada sifat manusiawinya. Sekarang tolong catat dengan baik. Di dalam Al-Quran, manusia itu setidaknya disebut dengan 5 nama, 5 istilah. 1, kadang disebut dengan nama Al-Ins. Al-Ins, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Yang kedua, kadang disebut dengan nama Al-Insan. Al-Insan, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Yang ketiga, kadang disebut dengan nama An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, kadang disebut dengan nama Bashar. Al-Kahf ayat 110 itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yang terakhir, kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Misal di surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu
zinatakum 'inda kulli masjid. Saya jelaskan pelan-pelan. Kalau disebutkan ins itu terambil dari kata al-unsu atau al-anasu. Al-unsu atau al-anasu berarti sesuatu yang lembut. Sesuatu yang lembut. Yang kedua ramah. Yang ketiga tampak. Lembut, ramah, tampak. Lawan dari ins ini adalah al-jin. Al-jin. Jin ini punya arti sesuatu yang kasar. Kasar, tidak ramah, dan tidak nampak. Tak nampak dalam pandangan. Manusia disebut dengan al-ins ingin memberikan kesan bahwa sifat manusia itu pada dasarnya sifatnya itu lembut. Tidak ada orang yang kasar. Sifat manusia itu selalu tampak, tidak ada yang tak nampak. Jadi kalau ada orang bernama manusia, tuturnya selalu kasar, perilakunya kasar, pikirannya kasar, ada yang keliru dengan kemanusiaannya. Ya. Karena itu seringkali ins disandingkan dengan jin di dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Perhatikan. Ya. Karena memang lawannya langsung berseberangan. Jin kelihatan tidak? Tidak, tapi manusia kelihatan. Manusia ramah, jin kasar. Karena itu, kalau ada manusia kan yang misalnya berperilaku kasar, itu tidak jauh ubahnya dengan bukan saya yang bilang. Ya. Manusia lembut, jin kasar. Jadi kalau ada manusia yang kasar tuturnya, tidak ada ubahnya dengan jin baik. Yang ketiga, manusia itu selalu tampak dalam kelembutannya. Jin kalau keluar dari fitrahnya itu akan berbeda. Jin itu tidak pernah nampak, karena itu jika menampakkan diri atau masuk kepada sesuatu yang nampak cenderung kasar. Tidak ada orang yang kemasukan jin kan lembutnya. Apa kabar? Sudah sholat belum? Tidak ada kita. Ya. Kemasukan jin biasanya ramai. Ya. Baik. Perhatikan hebatnya, subhanallah, indahnya Allah kepada manusia umatnya Muhammad. Saat di dunia itu jin duluan disebut baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dicipta jin dulu baru manusia. Saat dihisab jin duluan baru manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins. Tapi saat masuk surga manusia duluan baru jin. Manusia duluan baru jin. Ar-Rahman surat ke 55 ayat 54-nya. Lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Masuk surga kita mendapati pasangan-pasangan kita yang paling baik. Laki-laki mendapat bidadari, perempuan mendapat pangeran-pangerannya yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia, bahkan jin. Manusia duluan baru jin. Nanti kita bahas lain waktu ya. Percepat saja. Yang kedua kadang disebut dengan al-insan. Insan itu berarti manusia ditunjuk dari totalitas pengabdiannya. Totalitas pengabdiannya. Jadi kalau disebutkan insan dalam Al-Quran, ini ingin menunjuk tentang kewajiban kita menunaikan ibadah ritual. Bagaimana sholat kita, bagaimana bacaan Quran kita, bagaimana perilaku kita. Karena itu ketika Allah membuka dengan pengajaran dan Quran, yang disebut bukan ins, tapi insan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ketiga, an-nas. Nas itu menunjuk sifat sosial manusia. Jadi manusia bila ditunjuk dengan nas, artinya menunjuk sifat sosial kita yang tidak mampu hidup sendirian. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan engkau dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila. Ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda-beda, beda RT, beda RW sampai beda negara. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. An-nas. Yang keempat, ini poin kita, basyar. Basyar itu adalah nama bagi manusia yang menunjuk sifat biologis dan fisiologisnya. Yang menunjuk sifat biologis dan fisiologisnya. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh berpasangan, berhubungan
berhubungan seksual. Itu dalam istilah bahasa Arab atau istilah Qur'annya, nama bagi manusia yang punya sifat ini disebut dengan bashar. Kira-kira kalau masalah biologis dan fisiologis itu sumbernya dari mana? Sumbernya nafsu ya. Karena itulah ketika manusia dicipta ingin dijadikan khalifah, malaikat mengajukan pertanyaan, kenapa yang dijadikan khalifah itu kok harus manusia yang punya nafsu? Maksudnya Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Sebentar, ini menarik ya, saya garis bawahi. Saat manusianya dicipta, itu malaikat tidak tanya. Al-Hijr surat 15 ayat 28. Ini tidak banyak bawa mushaf, sudah pada hafal ya, insyaallah. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Quran surat 15 ayat 28. Quran surat 2 ayat 30. Perhatikan awal ayatnya sama. Di sini wa idz qala rabbuka, di sini wa idz qala rabbuka. Di sini wa idz qala rabbuka lil malaikah, di sini wa idz qala rabbuka lil malaikah. Tapi yang di sini wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Khaliq basyara. Bukan insan, bukan annas, bukan ins, bukan bani Adam, tapi basyar. Perhatikan kata Allah, aku akan mencipta seorang manusia yang punya kecenderungan biologis dengan nafsunya. Tapi malaikat tidak tanya apa-apa. Tidak ada seolah nampak keberatan. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Persoalannya, ketika ini ingin dijadikan khalifah, redaksinya diganti dari khaliqun menjadi ja'ilun. Pelajaran bahasa Arab nomor 3 di hari ini. Kalau khaliqun, khalaqa, itu artinya mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Tapi fungsinya belum jelas. Contoh. Ini apa? Spidol, qalam. Dibuat dari tidak ada menjadi ada. Ini khalaqa namanya. Inni khaliqul qalam. Saya membuat spidol dari tidak ada menjadi ada. Fungsinya buat apa? Belum tentu. Kalau saya katakan melempar orang yang ngantuk gimana? Belum tentu. Kalau saya ingin berikan fungsinya, dirubah kalimatnya dari khaliqun menjadi ja'il. Jadi tahap pertama penciptaan Adam itu baru dicipta, misinya belum diberikan. Malaikat bertanya itu, ketika disebutkan misinya, dikumpulkan penduduk langit, disampaikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Kenapa malaikat bertanya seperti nampak keberatan? Karena membaca dalam fase selanjutnya, yang akan dicipta itu makhluk yang punya potensi nafsu. Malaikat punya nafsu tidak? Tidak ada, karena itu malaikat tidak pernah makan. Malaikat tidak pernah menikah. Manusia karena punya potensi nafsu, dia berpotensi mencari makan, berpotensi mencari pasangan. Malaikat khawatir dengan nafsunya, kadang-kadang keluar dari tuntunan Allah bisa berbuat kerusakan. Nyata sekarang ya, memperebutkan nasi bungkus saja bisa saling tusuk, memperebutkan kekasih bisa saling bunuh dan sebagainya. Wa yusbah yasfikun dima, yasfikun dima, yusidu wa yasfikun dima. Dia merusak dan menumpahkan darah. Poin kita, nanti kita bahas di lain waktu, gilirannya Ustaz Abdullah Amin ya, di Sabtu. Poin kita di sini, Basyar. Nabi itu juga seorang manusia. Karena itu, seperti umumnya kita melakukan sesuatu, Nabi pun melakukannya. Ya. Hanya Nabi mengajarkan kita bagaimana nilai-nilai kebaikan seperti itu dilakukan. Kalau makan, bagaimana cara makannya. Kalau berhubungan suami istri, bagaimana cara melakukannya. Tugas Nabi mengajarkannya sebagai Rasul dan mempraktekannya sebagai seorang Basyar atau manusia. Ajaran pertama, perhatikan sebelum ke mandi janabah. Ajaran pertama, Nabi SAW tidak ditemukan di dalam riwayat berhubungan badan atau seksual di siang hari, selalu di malam hari. Ya, bila Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, itu selalu di malam hari. Jadi kalau bapak ibu ingin mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, maka usahakan semaksimal mungkin kalau ingin melakukan hubungan, lakukan di malam hari, bukan siang. Okay? Baik.
sekalipun tidak ada larangannya, tapi Nabi mengajarkan di malam hari. Teruskan. Kemudian setelah masuk kamar mandi, akan melakukan mandi. Setelah selesai, bukan wudhu ya, masuk kemudian akan mandi. Bagaimana cara mandinya, dan mandi itu disebut dengan mandi apa? Dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Saya tulis bahasa Arab ya. Mandi janabah atau junub. Bukan janub tapi junub. Kalau janub itu artinya selatan, shimal utara. Kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan. Perhatikan, janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu, janabah. Yang berarti sisi, satu bagian atau pinggir tertentu. Sisi, satu bagian atau pinggir tertentu. Karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi, kamu di sisi yang lain. Anda fi hadzal janib wa anta fi janibin akhar. Jelas ya? Satu bagian tertentu. Kalau ini ingin dijamakkan, maka jamaknya menjadi junub atau jawanib. Jelas ya? Sifatnya disebut dengan janabah. Jelas sampai sini? Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa. Ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini. Barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Okay. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Ya? Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya. Tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk sholat. Sebentar Pak, itu lewat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di rumah Maimunah, kemudian
Kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Silakan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Ibnu Abbas memperhatikan itu berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, okay? Lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Okay? Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Okay? Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang. Karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi. Ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Mas ya? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyah ini. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok. Ya. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali? Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita berhenti dulu di sini, kita diskusi dulu. Nanti bila tidak ada pertanyaan, kita bahas 5-10 menit sampai keluar kamar mandi. Kalau ada pertanyaan barangkali kita bisa uraikan atau dalami dulu.
Silakan Pak. Dari depan dulu. Ibu yang ada ingin bertanya nanti silahkan. Setelah itu dari belakang. Setelah ini kalau ada yang ingin dituliskan silahkan disampaikan ke depan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya sedikit aja Ustaz. Kalau seandainya kita pas wudhu itu selesai wudhu kemudian batal gitu, kemudian kita wudhu lagi atau langsung meneruskan mandinya itu sampai dengan selesai, nanti kalau mau sholat baru wudhu lagi. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saat mandi Pak ya. Saat mandi batal ini tahapannya. Jadi kalau kita ambil urutannya, setelah kemudian kita mengguyur kemudian berwudu, dalam proses itu batal misalnya apa yang perlu dilakukan. Baik, kita telah ketahui bahwa hal-hal ada yang membatalkan wudu yang telah kita ketahui bersama. Saat itu batal maka diulangi dari awal untuk berwudunya saja. Untuk berwudunya saja. Karena kita masuk kepada tahapan wudu. Ya. Selesaikan itu, ulangi dari awal, selesaikan. Kalau kemudian setelah itu kita mandi secara keseluruhan, maka kemudian terpegang atau ada apa dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi wudunya. Tidak mempengaruhi wudunya karena telah masuk kepada fase mandinya. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi. Sekalipun mungkin mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya saat mandi ada yang terpegang dan sebagainya ya. Dalilnya At-Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 107. Jami' At-Tirmidzi ada yang menyebutnya Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 107. Bila sudah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas saya kira. Bapak dan silakan sebentar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mananya tadi kan katanya taman mandi kan tempatnya setan. Kalau kita berwudu katakanlah mungkin di rumah kita nggak ada tempat wudu khusus, kita ngambil wudu di sana, itu gimana hukumnya? Kedua, kita mandi janabah tadi, apakah setelah rambut kita basah, apakah mengikuti siram kanan dulu atau kiri atau langsung? Terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berwudu kalau kita memiliki tempat wudu, bid'at, mudaratul miyah ya, itu maka sebaiknya dilakukan di tempat wudu. Tapi kalau tidak ada di kamar mandi pun tidak apa-apa. Karena Nabi pun kadang-kadang berwudu di kamar mandi, fil hammam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berwudu di kamar mandi. Karena itu diajarkan doanya bagaimana saat masuknya supaya dihindarkan dari pengaruh-pengaruh syaitan. Diboleh berwudu di kamar mandi dengan menghilangkan segala hal-hal yang buruk pada saat itu. Yang kedua, mendahulukan yang kanan kemudian mengikuti yang kiri, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah kanan dulu atau kiri dulu. Langsung mengguyur keseluruhan. Tapi ulama memberikan adab kepada kita, sebaiknya dilakukan yang kanan dulu. Kalau sudah merata dengan baik baru yang kirinya, baru setelah itu keseluruhannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan keseluruhan sekaligus, itu sudah dianggap sah. Jelas saya kira ya? Silakan Ibu. Baik. Haid dengan nifas, ataukah sama ataukah tidak? Baik. Ada sementara ulama yang menyamakan, tapi pendapat yang paling kuat yang membedakan. Pendapat yang paling kuat membedakan dalam beberapa hal tertentu saja. Beberapa hal tertentu saja. Bagian yang pertama adalah dipastikan dulu sudah bersih keseluruhannya. Sudah bersih keseluruhannya. Baik, bagian yang kedua, kalau yang tadi mohon maaf mandi janabat membersihkan kemaluan, maka di antara mandi haid dan nifas itu membersihkan darahnya dulu. Sebagian kalau masih ada yang tersisa, selebihnya itu sama dari awal sampai akhirnya. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Ibu silakan dari dekat dulu barangkali. Assalamualaikum.
hafal, bahkan tidak baca. Oke. Jadi bahagia dulu dengan itu. Bisa dilakukan dengan cara yang lain. Setelah ibu sambil berusaha menghafal sampai hafal, setelah itu boleh silakan setelah berwudu ibu baca dulu itu, kemudian resapi maknanya. Prinsip ayat itu sebetulnya bukan mengajarkan bacaan yang kita bacanya, tapi ingin memaknai pesan-pesan yang ada di sana, yang mesti kita ambil spiritnya, bawa dalam aktivitas yang akan kita tunaikan setelah kita bangun dari tidurnya. Itu maksudnya. Jadi kita dipaksa untuk mengingat setiap bangun tidur. Jangan sampai dari mulai bangun itu ada satu aktivitas tidak diniatkan karena Allah. Itu maksudnya. Kadang-kadang manusia kan suka lupa. Oke. Itu saya kira. Silakan ibu dari belakang. Silakan. Assalamualaikum. Ini baik pertanyaannya. Baik. Mari kita lihat dulu. Cairan ini kan ada macam-macam ya. Kalau laki-laki nanti ada mandi, ada madhi, itu berbeda ya. Hadis Nabi SAW, bila cairan bertemu dengan cairan, maka wajib baginya mandi ya. Maka bermimpi bapak keluar misalnya cairannya terlihat ya, yang sudah kita pahami, maka wajib mandi. Kalau suami istri sekalipun misalnya maaf ya, tidak terhubung di antara keduanya tapi mengeluarkan cairan, itu juga wajib mandi ya, di antara hubungan seksual itu. Sekarang ada pertanyaan yang sangat bagus. Bila kemudian telah mandi, selesai gitu kan, keluar itu, maka apa yang perlu dilakukan? Mandi lagi atau tidak? Kita lihat dari sebab keluarnya. Lihat dari sebab keluarnya. Kalau keluarnya itu didasarkan pada pikiran-pikiran yang kurang baik tadi, muncul ini dan sebagainya, atau bahkan sesuatu yang dilarang, maka diulang dia. Tapi kalau misalnya itu mengalir begitu saja, tidak diketahui, cukup dibasuh, kemudian berwudu kembali. Cukup dibasuh, berwudu kembali. Dan pendapat kedua itu yang paling baik. Jelas ya, saya kira. Silakan. Baik. Apakah wajib hukumnya sebelum mandi junub itu berwudu? Para ulama berselisih pendapat di sini, tapi pendapat yang paling kuat hukumnya tidak wajib. Dan sah sekalipun dia tidak berwudu, mandinya tetap sah. Apa dalilnya? Bukan Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian telah berhubungan suami istri, melakukan junub, fattahharu, maka mandi bersalah dengan bersuci. Tidak disebutkan wudunya. Kenapa tidak disebutkan wudunya? Ayat ini kan membagi kepada 3 bagian. 1, ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagian yang pertama kan? Bagian yang kedua, ketika tidak menemukan air, maka diminta untuk bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban kan? Bagian yang ketiga, kalau kita kemudian berhubungan, ingin kemudian melakukan mandi junub, redaksinya lain kan? Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian melakukan hubungan suami istri kemudian mandi junub, cukup dengan bersuci secara keseluruhan. Fattahharu. Nah, disinilah kemudian para ulama memberikan 2 penafsiran. 1, kalau ada di antara kita yang tidak berwudu saat itu terlewat, mandi begitu saja, maka sudah dihukumi sah. Maka dihukumi sah, tidak perlu diulang. Tapi yang paling sempurna dan terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi dengan berwudu terlebih dahulu. Itu sepakat ulama di sini. Segera kelas. Silakan ibu. Ini sangat bagus pertanyaannya, dan ini yang paling baik saya kira. Apakah kalau bangun dari tidur setelah berhubungan masih tetap membaca ayat Quran 10 ayat terakhir Ali Imran atau tidak? Oke. Ibu sekalian, yang paling baik di sini adalah kita tidak membacanya, karena dalam keadaan yang belum suci saat itu, sebelum kita mandi kemudian membersihkan diri. Adapun sunnah yang tadi berlaku, mayoritas ulama berpendapat kalau bangun secara wajar. Bangun secara wajar. Dan di saat itulah yang disaksikan Ibnu Abbas, Rasulullah bangun secara wajar, bukan bangun dari setelah menunaikan mandi junub. Jadi Nabi SAW setelah bangun keluar dari kamarnya,
Ibnu Abbas tuh langsung diajak wudu langsung sholat. Ya. Dulu sholatnya masih 13 rakaat tahajudnya. Diajarkan Ibnu Abbas bagaimana cara sholatnya dan seterusnya. Jelas sampai situ? Baik, saya kira silakan. Baik. Tidak ada larangan yang spesifik untuk itu, tapi para ulama dari akhlaknya sebaiknya meminta kita untuk tidak memakan atau meminum sesuatu dulu sebelum kita membersihkan diri. Oke? Karena badan kita masih dalam keadaan kotor, rezeki Allah itu sangat baik, gitu kan? Kemudian memberikan sesuatu hal yang baik, tidak selayaknya sesuatu yang baik masuk ke dalam sesuatu yang kotor. Itu hanya bagian dari akhlak atau adab saja. Tapi kalau sekiranya ingin kemudian makan dan minum, larangannya pun tidak ada. Cukup kita membersihkan tangan, mencuci, kemudian minum dan seterusnya. Baik ya, saya kira itu. Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri dengan keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. Tadi hadis At-Tirmidzi, nomor hadisnya yang ke-7. Keluar dari kamar mandi ada dua sunnah. Ada dua sunnah yang berlaku. Satu, keluar dengan melangkahkan kaki kanan. Jadi masuk kiri, keluar kanan. Kalau ke masjid masuk kanan, keluar kiri. Baik. Yang kedua, kita membaca doa yang sangat singkat sekali. Sangat singkat. Ghufranaka. Ini yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Oke? Ghufranaka. Saya tulis ya. Rahasia di sini, ada satu rahasia besar di sini. Perhatikan kalimatnya, ini singkat tapi mengandung makna yang sangat dalam. Tidak ada Allahumma, tidak ada Allahumma, tidak ada Rabbana, tidak ada Ya Rabb, tidak ada Ya Allah, tapi langsung Ghufranaka. Perhatikan kalimatnya. Ghufran itu terambil dari kata ghafara. Kalau ampunan itu sedemikian sangat ingin diharapkan dan sifatnya banyak, terus ingin diampuni, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk fu'lan, ghufran. Contoh, Quran itu asalnya dari kata al-Qur'an. Artinya bunyi. Jadi ini bukan Quran, Pak. Mushaf Alkitab. Quran itu bunyinya yang didengar. Kalau bunyi itu sudah diperdengarkan, dibacakan, maka berubah dari Quran menjadi qiraah. Kalau didengar terus-menerus, dibacakan terus-menerus sehingga terdengar berlangsung terus-menerus, dirubah dari qiraah menjadi Quran. Seperti Quran. Kenapa kitab kita itu disebut dengan Quran? Ingin memberi kesan ini kitab satu-satunya yang tidak banyak dibaca seperti kitab-kitab yang lainnya kecuali kitab ini. Jangankan yang muslim, yang non muslim pun mengkajinya. Baik, sekarang coba lihat ya, satu hal yang penting sekali. Saking uniknya sering dibacanya, orang yang membacanya sekalipun berulang-ulang itu tidak pernah bosan. Bapak bosan baca Al-Fatihah? Tidak pernah bosan, tapi cepat ngantuk. Tidak percaya silakan. Ya, itu pasti itu. Pasti. Baik dibacanya dengan mushaf ataupun dibaca saat sholat, itu ngantuk, Pak. Perhatikan, baca Quran 10 menit itu sudah begini. Baca koran, Facebook 1 jam itu kuat. Tahajud 15 menit itu sudah begini. Nonton bola sampai jam 4:04 tadi itu. Sudah 90 menit dikira 1-0 ternyata plus 3 1-1 ya. Saya nggak tahu, cuma nggak nonton, cuma ada infonya aja gitu. Akhir-akhirnya babak tambahan 4-1 ya. Saya enggak, saya cuma tahu aja kan. Saya semua dibaca Pak Ibu untuk pengetahuan, tidak untuk dinikmati, jangan buang-buang waktu. Tapi kalau ditanya saya hafal. Marquez sampai 5 kali menang kemarin, Lorenzo itu bagian yang keduanya. Saya hafal.
Piala Thomas dan Uber kemarin, Ubernya yang menang Cina kan, kalahkan Jepang 3-1. Indonesia sudah kalah di semifinalnya. Apalagi Liga Italia yang menang itu Juventus, di bawahnya AS Roma. Apalagi Liga Inggris yang menangnya Manchester City, poinnya cuma tipis sekali dengan Liverpool karena kalah dari Chelsea 2-0, jadi nggak masuk. Saya paham itu. Saya paham. Yang nggak tahu cuma gosip, saya gosip nggak tahu itu. Saya nggak tahu Marshanda sudah selesai, Farah Quinn itu nggak tahu. Nah, kita kembali ke sini ya. Itu tidak ada faedahnya seperti itu. Baik, untuk tahu saja. Baik, ghufranak adalah, perhatikan ini rumusnya, barangkali bisa diterapkan kepada yang lain. Artinya apa? Kalau ada sifat seperti ini artinya permohonan yang langsung yang sangat diharapkan. Permohonan yang langsung yang sangat diharapkan. Begini rumusnya. Kalau Bapak Ibu ingin memohon sesuatu dan sifatnya kita sangat ingin segera dikabulkan, sangat segera ingin diberi, hilangkan Allahumma-nya, hilangkan Robbananya, langsung fokus pada permintaannya. Contoh, kita ingin meminta rahmat Allah. Saking banyaknya dosa kita, itu bukan ghufran lagi, rahmat yang diminta. Rahmat yang diminta. La taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah israf berlebihan, dosamu banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Cara memintanya diajarkan, jangan Allahumma lagi, langsung rahmatak, 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 rahmatak. Setelah baca yang lain kita rahmatak. Misalnya sujud, kita tahu kita banyak dosa, misalnya ketika bersujud mengalir air mata kita, rahmatak, rahmatak, rahmatak. Ini juga sama. Keluar dari kamar mandi, kenapa yang dibaca itu mohon ampunan? Seharusnya kan alhamdulillah ya, dilepaskan dari godaan syaitan. Kenapa yang dibaca ghufranak? Nah, ini yang menariknya. Karena seharusnya dalam setiap keadaan kita, bukankah kita sudah berjanji akan berzikir? Bangun dari tidur, baca 10 ayat terakhir di Ali Imran. Perhatikan ayat yang 191-nya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Kita sudah berjanji pada Allah, di hari ini semua aktivitas saya akan zikir kepadamu. Persoalannya, masuk kamar mandi tidak bisa zikir. Tidak bisa zikir. Karena itulah ketika keluar, seolah-olah kita menyesali ini, mengatakan, ghufranak ya Allah, ampuni saya, tidak bisa zikir, karena memang di tempat ini tidak diperkenankan zikir kepadamu. Jelas sampai sini? Baik. Tidak ada nyanyi-nyanyi Pak ya di kamar mandi. Bapak sampaikan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah hasil dari pembahasan kita saat ini. Kita berhenti sampai di sini saja dulu. Tidak usah banyak-banyak supaya mudah mengamalkannya. Tugas saya sudah selesai menyampaikan. Tugas Bapak Ibu sekarang tinggal mengamalkan. Ya. Saya mohon jangan tinggalkan tempat ini, kecuali kita sudah punya rencana mulai malam nanti bangun kita pelan-pelan terapkan. Mohon kompaknya Bapak Ibu, Ibu ingatkan suaminya, suami ingatkan istrinya, supaya di surga kita berada bersama-sama. Mohon maaf, jangan sampai nanti ayahnya di surga, ibunya terpisah, atau anak kita sudah duluan, kita masih di belakang. Perhatikan dengan baik. Nanti di Quran disebutkan ada orang yang sudah masuk surga tapi menyesal. Orang masuk surga itu menyesal. Kenapa? Karena dia merasa amalnya tidak maksimal saat di dunia. Yang satu saat itu dia baca 10 ayat Quran, temannya baca 100 ayat. Begitu masuk surga, dia di tingkat 1, temannya di atasnya. Saat itu dia menyesal, ya Allah kalau dulu saya baca 100. Dia infak 10.000, temannya 100.000. Ya Allah kenapa tidak saya infakkan saja seluruhnya? Jangan sampai kita hafalkan 1 surat, anak kita 10 surat. Kita 50 ayat, anak kita sudah 1 juz. Ayahnya di bawah, anaknya ada di atas. Ini mulai saat ini berkumpul dengan keluarga, karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, surat 52 ayat 21. Ini sebagai penutup. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu, perhatikan dengan baik. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak-anak keturunan keluarganya semuanya beriman kepada Allah. Perhatikan jaminan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpun mereka seluruhnya di surga nanti. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan tidak akan kami sia-siakan usaha mereka untuk mewujudkan itu.
Jadi kalau misalnya saat ini ibu memfasilitasi anak, bapak melatih anaknya untuk pandai sholat, pandai baca Quran, bisa itu berkumpul bersama. Tapi perhatikan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Amalan kita dipertaruhkan untuk perjumpaan kelak. Kalau bapak terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak sempat lihat anak bacaan Qurannya, tidak sempat lihat sholatnya, ibu sibuk dengan aktivitas di luar rumah, tidak sempat melihat perkembangan anaknya dan sebagainya, jangan menyesal nanti kalau berpisah di kemudian hari. Allah sudah titipkan kepada kita anak-anak orang lain tidak diberi. Kalau tidak dimaksimalkan dengan cara apa lagi Allah bisa membahagiakan kita. Terakhir saya mau panggil satu anak. Saya ingat Ibnu Abbas, anak ini selalu saya perhatikan karena seringkali ikut taklim. Saya di sini ikut, ke Pekayon ikut. Uniknya bapaknya ikut belajar Quran, anaknya ikut mendengar. Saya berbahagia kemarin ketika dites orang-orang dewasa. Kami baru sampai ke 61, anak ini mendengar sudah sampai 1 juz. Musa sini. Ini Musa namanya. Saya ingat Ibnu Abbas datang suka mendengar, hafal. Ini mendengar, ikut, hafal. Pertama Al-Baqarah ayat 57, yang kedua ayat ke-30. Ini udah hafal ayat 30. Kita ajarkan orang tuanya, anaknya ikut dengar, bapaknya 50 ayat, anaknya sudah 1 juz. Musa, kalau dikasih pilihan mau masuk surga atau mau bahagia di dunia? Enggak. Saya punya mushaf dan punya handphone. Mushaf kalau dibaca itu bisa masuk surga, diamalkan surganya bagus. Handphone ini harganya lebih daripada mushaf, tapi cuma di dunia saja. Sekarang pilih, kalau mau handphone saya kasih sekarang, kalau mau mushaf saya berikan kemudian. Mau handphone mau mushaf? Mau apa? Mushaf. Alhamdulillah mau mushaf. Tolong jadikan saksi semuanya ya, jadikan saksi. Kalau sampai bulan Mei hafal setengah juz, saya umrohkan anak ini. Ya, langsung dengan saya. Baik, terima kasih Musa ya. Baik. Bukan setengah juz, setengah Quran 15 juz. Karena ini 3 minggu 1 juz, gak butuh lama. Baik ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa disampaikan. Maksud saya, ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak kita, tidak ada yang sia-sia. Mereka dalam bermainnya mungkin mendengar, mereka dalam bengongnya mungkin juga mencatat, bahkan lebih dari hasil catatan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, menjaga keluarga kita dalam kebaikan, dan semoga Allah menghibur kita bersama sunnah Rasulullah SAW di dunia dan bersama Rasulullah di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar sebelum saya salam, ada yang hafal Quran di sini? Ada yang hafal Quran? Alhamdulillah, saya masukkan handphone saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.